Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Bismillah. Semoga semuanya sehat-sehat, selalu sehat sekeluarga dalam lindungan Allah, dimurahkan rezekinya, dimudahkan juga segala kegiatan positifnya. Jangan lupa doakan gue juga ya, jadi kita sama-sama nih, amin. Dan jangan lupa, jangan judol juga Sobat Football United ya. Oke, ya skuad Manchester United secara ofisial ke tur pre-season Amerika, di mana inilah tur pre-season persiapan untuk musim depan. Jadi pemain yang dilibatkan menurut gua, yang diajak, memiliki peluang yang sangat besar sekali untuk menjadi bagian dari skuad Manchester United musim depan. Bukan kepastian, tapi peluang yang sangat besar sekali ya. Ini harus digarisbawahi. Ini sudah ditentukan. Nama-nama seperti Altay Bayindir, Tom Heaton, Dermot May, Will Murdoch, Andre Onana untuk posisi penjaga gawang ya, ini ikut serta. Lalu untuk posisi pemain belakang ada Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Tyler Frederickson, Aiden Heaven, Diego Leon, Lisandro Martinez, Nocer Mazraoui, Rhys Munro, Luke Shaw, dan Leny Yoro. Untuk Harry Maguire ini menyusul ya, karena ada permasalahan personal. Itu untuk pemain belakang. Lalu untuk pemain tengah ada Casemiro, ada Toby Collier, Bruno Fernandes, Jack Fletcher, Sekou Kone, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Manuel Ugarte. Dan untuk posisi penyerang ada Amat, ada pemain baru Matheus Cunha, ada Rasmus Højlund, ada pemain muda Bendito Montato, lalu Bryan Mbeumo, Chido Obi, Ethan Williams, dan Joshua Zirkzee. Nama-nama itu tadi ini ikut semua ke Amerika. Nah, yang menarik adalah ada nama yang tidak ikut ya. Siapa yang tidak ikut? Yaitu ada Jadon Sancho, Anthony, Alejandro Garnacho. Jadi Sancho, Garnacho, Anthony, serta Tyrell Malacia ini tidak ikut ke Amerika. Dan disebutkan oleh Fabrizio Romano, memang diharapkan atau diperkirakan pemain-pemain tersebut yang tidak ikut ini akan cabut segera. Nah, ini selesai bagi mereka di Manchester United. Nama-nama Anthony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia memang nama-nama yang musim lalu pun juga tidak terlibat ya kan, di periode kedua Manchester United bersama dengan di musim lalu, periode kedua musim lalu bersama dengan Ruben Amorim, mereka dipinjamkan. Dan dari situ gue katakan bahwa mau seperti apa performa mereka bersama dengan tim yang meminjam mereka ya, ini tidak akan berpengaruh bahwa mereka akan masuk ke skuad Manchester United lagi bersama dengan Ruben Amorim. Gue perkirakan memang tidak. Jadi misalnya Anthony yang tampil luar biasa bersama dengan Real Betis, apakah dia akan masuk lagi? Gue pikir tidak gitu ya. Karena kalau dia ada proyeksi masuk ke skuad Ruben Amorim, pasti akan ditahan. Pasti akan diberikan periode ya untuk diakses, untuk dianalisa, untuk diberi kesempatan. Katakanlah seperti itu di 7 bulan musim lalu, 7 bulan periode kedua musim lalu ya. Tapi kan itu tidak terjadi. Rashford pun juga demikian. Nah, yang menarik juga bagaimana Garnacho sebenarnya. Garnacho ini kan musim dingin kemarin sempat dikaitkan dengan Napoli. Bahkan ada penawaran yang sudah dilakukan, tapi memang valuasinya lebih rendah dari yang diinginkan oleh Manchester United. Dan yang menarik juga bahwa ketika kabar itu cukup kencang berhembus, Ruben Amorim bukannya menahan Garnacho, artinya menyimpan ya, diberikan menit bermain yang terbatas atau bahkan tidak dilibatkan dalam pertandingan. Biasanya kan pemain yang sedang dalam atau sedang dinegosiasikan oleh klub lain dengan klub induknya, ini kan sering sekali ditahan dulu oleh pelatih ataupun manajer. Tapi ini tidak terjadi dengan Garnacho. Gue ingat benar bagaimana Ruben Amorim justru memberikan kesempatan Garnacho, menit bermainnya dijadikan starter. Dan ini berkelanjutan terus sampai puncaknya menurut gue adalah final Europa League. Disitulah keadaan pecahnya menurut gue, bahwa pemain muda ini memberikan komentar yang secara terbuka ya, yang menurut gue menunjukkan dia tidak respect lagi, dan yang seharusnya itu tidak dilakukan. Gue nggak tahu ada keadaan apa di belakang layar, tapi dari situ gue nilai memang selesai antara Garnacho dan juga Ruben Amorim dalam tanda kutip Manchester United.
eh Ya, pemain yang sebenarnya menurut gua memiliki talenta. Musim lalu dia menjadi salah satu pemain Manchester United yang paling berbahaya menurut gua ya. Eh, tapi memang menunjukkan ada atribut penting untuk posisi penyerang utamanya yang dia belum miliki. Gue tidak bisa mengatakan tidak miliki, tapi gue lebih memilih untuk menyebutkan belum memiliki. Apa itu? Keputusan akhir. Dan sering sekali keputusan akhir ini berkaitan dengan insting, ini juga berkaitan dengan experience, pengalaman. Bagaimana memang Garnacho ini masih pemain muda ya kan. Jadi keputusan-keputusan yang dilakukan sering tidak pas. Sebenarnya ini bisa diasah. Ini menurut gue secara dengan amatiran masuk juga ke materi teknis ya katakanlah. Jadi sesuatu yang bisa diasah gitu loh. Tapi ketika ini berkaitan dengan karakter, di mana Garnacho menunjukkan karakter yang menurut gue memberikan kesulitan katakanlah seperti itu ya untuk bisa dikembangkan lagi, untuk bisa ditempa lagi oleh Ruben Amorim, disitulah selesainya menurut gue. Ya sekarang tinggal dilihat siapa yang akan mendekati Garnacho. Chelsea disebutkan oleh Fabrizio Romano selalu berminat ya, tapi belum ada pergerakan yang lebih konkret. Mungkin setelah ini akan lebih ada pergerakan tersebut, karena gue yakin ketika pemain itu katakanlah diberikan label tidak masuk ke skema squad ya untuk musim 2025-2026 sorry, ya mereka pasti akan bergerak. Agen mereka akan bergerak untuk mencari klub baru dan lain-lain. Karena kalau mereka tetap stay di Manchester United, mereka tidak akan mendapatkan menit bermain. Dan untuk Garnacho, untuk pemain yang masih muda, ini penting menurut gue untuk bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi. Disebutkan bahwa dia lebih tertarik tetap stay di Premier League. Kita lihat ya, akankah Chelsea melakukan pergerakan lebih konkret untuk mendatangkan Alejandro Garnacho. Pemain-pemain lain seperti kayak Jadon Sancho dan juga Anthony memang sudah dikait-kaitkan dengan klub lain ya kan. Menurut gue proses ini akan terus berlanjut, mungkin akan berlanjut lebih kencang ya di periode bursa transfer kali ini. Kita lihat nih, mereka akan berlabuh di klub mana. Yang menarik menurut gue justru Tyrell Malacia. Karena Tyrell Malacia ini berbeda dengan Garnacho, berbeda dengan Sancho serta Anthony. Tyrell Malacia nyaris sepi ya, dikaitkan dengan klub lain. Ini juga menarik sih menurut gue. Tapi sekali lagi dengan dikonfirmasinya bahwa mereka tidak masuk ke rencana untuk musim selanjutnya, kubu dari Tyrell Malacia pun juga akan bergerak menurut gue. Pasti akan mencari klub. Apakah nanti akan meminjam atau bahkan transfer permanen, ya ini yang mereka akan lakukan. Karena pemain-pemainnya pasti ya agen ini ya yang memiliki pemain-pemain ini atau menaungi pemain-pemain ini tahu lah bahwa pemain-pemainnya juga harus bermain, dan mereka pun juga pasti menekankan untuk mendapatkan menit bermain ya kan di klub yang mereka bela. Ya apakah dari nama-nama tersebut ya, Jadon Sancho, Anthony, Garnacho serta Tyrell Malacia, hanya keempat ini saja dan pemain-pemain yang ikut ke Amerika mereka semua aman? Tidak seperti itu sih menurut gue. Bahwasanya memang prioritasnya terlihat jelas nih. Manajemen Manchester United ingin melepas 4 pemain ini. Garnacho, Sancho, Anthony dan Tyrell Malacia. Tapi bukan berarti pemain yang ikut ke Amerika 100% aman. Menurut gue itu tidak seperti itu juga. Pemain-pemain seperti misalnya Rasmus Højlund tetap ada peluang untuk dilepas. Pemain-pemain muda. Ya untuk pemain-pemain muda pun juga dilihat ya, kalau memang mereka memiliki talenta dan harus berkembang dengan bermain yang lebih tinggi lagi, bukan tidak mungkin mereka akan dipinjamkan dulu. Tapi bagi mereka yang lebih dinilai punya prospek untuk masuk ke tim utama Manchester United, mereka akan langsung dibawa ke tim pertama dari Manchester United. Gue ingin lihat nama-nama yang lain. Ya menarik juga Luke Shaw misalnya ya, ini juga ikut ke tour preseason, artinya dia masih memiliki tempat paling tidak untuk saat ini di skuad Manchester United. Casemiro pun juga seperti itu, yang sempat dikait-kaitkan karena akankah dia cabut atau seperti apa, karena beberapa bursa transfer kan dia dikabarkan ya akan cabut dari Manchester United, tapi tidak saat ini ya, dan ini akan semakin redam menurut gua kabar dia cabut dari Manchester United tentu saja. Pemain muda Sekou Kone dilibatkan, ini menarik menurut gua. Pemain muda, pemain belakang musim lalu yang tampil cukup bagus bersama dengan Manchester United, Tyrell Frederiksen, Aiden Heaven, Diego Leon yang baru direkrut tapi langsung juga ikut di preseason, menurut gue ini menarik juga. Bendito Montato pun juga seperti itu ya. Oke, itu tadi kabar
tur preseason squad Manchester United dan juga pemain-pemain yang tidak terlibat dalam proyeksi squad Manchester United musim depan. Bagaimana menurut Sobat Kubu United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.